yang berhormat ibu-ibu guru SDN 148 yang kami dapatkan. Alhamdulillah sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua yang kita bisa berdoa. Salam dan salam adalah kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan arahannya hingga kita berada di dalam dengan keberkahan. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti kegiatan seminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah aksi nyata kami pada Monisar 2004 dalam program pendidikan untuk pemberantasan kesembilan tahun 2023. Senang acara kita hari ini adalah yang pertama kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya akan pemaparan dari salah guru pemberantasan kesembilan yang hari ini adalah 3 orang. Yang pertama Ibu Elvina Sari SPD, Ibu Elja Juliana SPD, dan Ibu Lisena SPD. Baiklah, kita persilakan kepada Ibu Ida Afianti selaku Kepala Sekolah SDN 149 untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kegiatan kita tentang berbagi praktik baik dengan penemu yang sedang melaksanakan program calon guru penggerak. Kegiatan ini sangat penting untuk berbagi, artinya sesuatu itu berbagi praktek baik untuk kemajuan kita bersama, dan kegiatan ini mudah-mudahan berdampak positif bagi kita guru-guru serta sekolah dan kualitas pembelajaran di SD Negeri 149 Palembang khususnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi kegiatan yang rutinitas, kegiatan berbagi antara guru-guru sehingga semuanya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran di Negeri 149 Palembang semakin baik, kedepannya semakin maju, kualitas pendidikan semakin meningkat, kinerja guru-gurunya semakin bagus. Ini bisa dalam pelaksanaan kegiatan ini benar-benar berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, tidak ada hambatan apapun, dan menghasilkan masukan-masukan yang menambah motivasi, yang membuat kita semakin semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 9 yang diawali oleh Ibu Elvina Sari. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Afianti selaku Kepala SD Negeri 149 Palembang, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah memberikan kesempatan kami dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata di pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani. Dan yang saya banggakan teman-teman rekan sejawat hebat semua yang berada di ruangan ini, alhamdulillah kita senantiasa masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi baiklah ibu-ibu, bapak ibu hebat semua, kita hari ini akan melakukan sebuah kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu supaya relax. Kita joget-joget bersama. Boleh, bapak ibu boleh kita
kita berdiri, kita rilekskan dulu otot-otot ketegangan kita ya. Iya. Oke, boleh berdiri, boleh diikuti videonya. Semakin lama semakin lembut. Lebih lembut lagi. Oke, terima kasih. Iya. Oke, jadi kita santai saja Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu serius, kita berbagi, kita sharing saja. Jadi di sini selamat datang para ibu hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai, SD Negeri 149 Palembang. Nah, sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah seyogyanya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Nah, agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Kemudian ada pun konsep inti budaya positif yang akan kita lakukan sini adalah kita akan membahas 8 poin ini ya. Yang pertama, perubahan. Gimana? Oh iya. Jadi perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua kita membahas tentang disiplin positif. Yang ketiga membahas nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, ketiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi di sini ada sebuah permainan, bisa dikatakan permainan. Boleh nanti berpasangan sama teman sebangkunya. Ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman sebelahnya, boleh. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kita ibaratkan kertas itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Kita letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita pegang tadi ya, kita simpan sesuatu yang berharga bagi kita tadi. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, yang B tadi boleh, apa yang bisa dilakukan? Apa yang boleh dilakukan? B atau temannya tadi boleh membujuk, boleh mengancam, terus menghardik, merayu, menyuap apa saja supaya kita tadi buka kepala. Nah,
Atau bisa dipraktekkan atau bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Boleh Bapak Ibu? Boleh? Boleh. Nah, atau boleh dibayangkan atau boleh dipraktekkan. Atau sesuatu tidak harus kertas, boleh misalkan kita punya yang bisa kita kepal, yang bisa kita kepal, nah, boleh itu, atau boleh, ya boleh saja, nah boleh itu saja, nah ya, nah boleh nanti temannya tuh boleh merayu, boleh mengancam, boleh membujuk, supaya temannya tadi membuka, ya boleh. Jadi yang satunya menggenggam, yang satunya merayu supaya kepalanya. Nah, buka lagi kalau udah buka, udah makan bakso gitu. Nah, gitu kan. Boleh apa? Iya, boleh mengancam, boleh apa saja yang kita lakukan. Cara kita. Iya. Atau boleh simulasi nih. Siapa yang bersedia ke depan? Nih, ada Ibu Dewi dan ada Ibu Elia yang akan mensimulasikannya seperti apa? Apa yang di tengah? Nggak ada. Ada yang di tengah. Boleh minta? Minta lah. Ayolah, langsung kita langsung. Pakai STL campur. Ayo lagi. Kita kan pasti. Enggak, kau masih balik ke kamu nih. Cekat kau. Jawab dengan aku. Tidak. Oh, udah masih. Oke. Jadi yang akan kita pelajari di sini, tadi Ibu Dewi sudah melakukan berbagai cara. Dia pertama membujuk, kemudian dia mengancam, ya. Tapi Ibu Elia masih tetap pada pendiriannya. Dia tidak membuka kepalan tangannya. Dia tidak memberikan barang berharga yang dipegangnya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan kita. Benar? Iya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita. Kalau kita makan loloan nanti sudah terbuka tadi kan. Nah, kalau kita takut tadi terbuka tangan kita tadi kan. Nah, jadi itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen ya. Nah, ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi itu seperti yang sudah kita tanamkan. Ilusi guru mengontrol murid itu adalah sebuah miskonsepsi. Yang kita tahu kita yang kacak ngatur murid kita kan. Nah, terus yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasa kita lakukan kan ke anak-anak, bahkan ke anak kita sendiri, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, nanti kita akan belajar seperti apa yang harusnya terjadi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Nah, kalau kita mau berubah, pasti kita juga harus berubah dulu dari dirinya, ya. Kita harus berubah, kita harus itu bagaimana kita cara melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Kita harus dari diri kita dulu kita berubah. Kemudian ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Biasanya kita seperti itu, ya. Sama katanya tuh, anak-anak itu sama, kebutuhannya sama. Tapi nyatanya realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak itu beda. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kita pikirnya adalah gunung itu melengkung kayak itu benar, ya. Nah, biasanya sama kan kita kalau gunung tuh tegak, melengkung kayak itu lah gunung. Padahal gunung itu ada yang batu-batu, ada yang mengkok-mengkok. Nah, kita itu ya, gambaran kita setiap orang itu berbeda. Yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita tidak bisa memaksakan untuk orang itu sama dengan kita. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti juga kita akan bahas bahwa kalau kita melakukan kesalahan itu salah, itu buruk. Tapi tidak nyatanya semua perilaku memiliki tujuannya apa. Yang selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang sudah kita lakukan tadi bahwa ya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, hanya kita yang bisa membuka kepala tangan kita yang seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian ada pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Tidak lagi kita nak ngomongin menang kalah, tapi kita sama-sama menang. Nah, kita lanjut ke materi disiplin positif. Dalam hal ini, seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Nah, makna disiplin, apa sih makna disiplin itu sendiri? Di situ ada teorinya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian ada makna disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah teorinya dulu, nanti prakteknya, nanti penjelasan selanjutnya itu ada di penjelasan selanjutnya. Kemudian disiplin positif itu, namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan
perilaku yang ke arah lebih baik. Nah, adapun nilai-nilai kebajikannya. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, perlu dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai adalah dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila. Dengan membentuk budaya positif di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam diri siswa. Sebenarnya nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, selanjutnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan takwa. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini akan kita bahas lebih lanjut di segitiga revisi ada ya. Nah, itu nanti segitiga revisi adalah penyelesaian masalah. Nah, di sini kita menyangkutnya, kenapa anak itu melakukan kesalahan yang dia lakukan, yang kita anggap itu sebuah kesalahan. Bisa jadi dia untuk bertahan hidup, bisa jadi dia untuk merasa kasih sayang. Nah, kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk materi motivasi perilaku manusia akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Elia. Kepada Ibu Elia kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Sekarang kita
manusia. Motivasi manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau internal dan eksternal. Ya, intrinsik, ekstrinsik atau internal eksternal. Berarti dari dalam dan dari luar diri dia. Kira-kira untuk menghindari, kira-kira Bapak Ibu motivasi ekstrinsik itu seperti apa? X itu dari luar. Kira-kira ada yang bisa mengasih contoh beda motivasi intrinsik? Bisa jadi misalnya lingkungannya dibuat kotor dan tidak nyaman itu. Misalkan lagi belajar tiba-tiba teman kita mengganggu. Nah, itu juga termasuk gangguan yang dari luar itu. Jadi kita nggak nyaman. Oke. Pertanyaan. Ada yang tahu motivasi intrinsik itu seperti apa, Pak Rozi? Yang dari dalam diri itu. Ekstrinsik atau eksternal itu dari luar diri manusia. Yang intrinsik atau internal itu dari dalam diri manusia. Itu motivasi apa? Coba, Pak Rozi, bisa dari dalam. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, oke, boleh tepuk tangan juga. Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang datang dari luar diri kita. Contoh, ketika kita mau bekerja, akan tetapi kita mau melakukannya ketika ada kepala sekolah dan ingin dipuji oleh kepala sekolah, baru kita mau melakukan sesuatu, mau datang tepat waktu karena ingin dipuji, mau bekerja di sekolah karena ingin dipuji. Bukan datang dari dalam dirinya sendiri, bertanggung jawab, disiplin. Datang dari dalam diri. Oh, ini adalah pekerjaanku, harus aku bertanggung jawab. Hari ini aku datangnya jam berapa? Aku harus datang pukul sekian. Itu datang dari diri kita, bukan dari orang lain. Tuh, bukan minta dipuji. Aku hari ini mau datang jam sekian karena aku nggak dipuji oleh ibu kepala sekolah. Tidak. Itu datangnya dari dalam diri kita, karena kita punya keyakinan di dalam diri kita, yaitu yang dijelaskan oleh Ibu Bina tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Kita itu bekerja harus dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kita harus disiplin. Kita mau mendisiplinkan anak didik, kita harus disiplin dulu sebagai guru. Bagaimana kita mau disiplinkan anak didik sedangkan kita saja tidak disiplin? Kita ingin membentuk karakter anak berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawab. Itu kita dulu sebagai guru harus bertanggung jawab agar murid-murid kita itu menjadi contoh. Jangan kita bisa marah, mencari kesalahan, ngotot-ngotot, mentang-mentang guru, kita maunya menang sendiri. Itu tidak boleh. Dan nilai kebajikannya. Nah, tadi sudah dijelaskan belum tadi nilai-nilai kebajikan? Sudah kan? Nah, selanjutnya sudah ngerti belum, Bu? Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada diri kita sendiri, mau melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Tapi kalau motivasi eksternal itu adalah motivasi ketika dapat hadiah, ketika dapat reward, ketika dipuji oleh atasan, baru. Tapi ketika tidak dipuji oleh atasan, tidak mau bekerja. Nah, itulah kira-kira motivasi eksternal atau ekstrinsik tadi. Oke.
Tuh. Nah, sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu yang seperti apa? Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itulah guru. Tapi kita selalu menyalahkan siswa, kita tidak sadar diri kita sudah disiplin belum, diri kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan belum pada diri kita. Kita harus kembalikan kepada diri kita dulu, baru kita marah-marah ke anak, murid. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, selalu konsekuensi. Apa peraturan kita? Coba ingat dengan peraturan kita. Pasti ngancam cek itu kan? Itu tidak boleh. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini kita bahas nanti di akhir. Ada yang namanya segitiga restitusi. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama menjawab. Benar atau salah itu biasa. Itu ada soal tindakan guru itu Bu, tindakan kita sehari-hari sebagai guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat di sekolah, karena terlambat ke sekolah, dia disuruh mencatat 100 kali di dalam buku buat kalimat tuh? Iya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi itu Bu? Hukuman. Oke, lanjut ya. Hukuman jawaban tadi. Tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman. Yang ketiga, tindakan guru, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tindakan guru selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Selanjutnya, guru menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, baik Ibu Dewi, lanjut. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Iya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Guru menyuruh murid karena dia terlambat datang tadi itu benar ya, hukuman. Ya, tepuk tangan. Nah, tindakan guru yang kedua, memerintahkan murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat hadir di sekolah. Ya, jawabannya tadi hukuman. Benar, tepuk tangan. Ketiga, guru menyuruh murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman tadi ya? Ya, benar. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu tadi? Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk? Konsekuensi. Iya. Terus guru, tindakan guru, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi. Ya, kira-kira antara konsekuensi dan hukuman sudah mengerti belum Bapak Ibu perbedaannya? Kalau menurut saya Ibu,
hukuman itu ditentukan oleh yang memberikan hukuman. Jadi tidak ada kompromi, gitu. Tidak ada kompromi seperti apa. Jadi ketika kita dalam hal ini murid, jadi ketika murid melakukan kesalahan, hukumannya dari guru. Jadi satu pihak saja yang memberikan keputusan. Kalau konsekuensi yang saya lihat di sini adalah ada hukum sebab akibat. Jadi maksudnya sebab akibat itu ada dia tidak memberikan hukuman secara fisik atau secara ini, tapi dia sebab akibatnya seperti ini. Kayak itu contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena dia mencoret-coret kertas temannya, hukumannya adalah mengganti kertas yang dicoret. Jadi memang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau yang di atas itu kan dia terlambat ke sekolah, tapi hukumannya disuruh mencatat. Jadi kan tidak ada sinkronnya, Bu, antara terlambat dengan nulis. Nah, kalau konsekuensi itu dia sinkron. Jadi apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita perbaiki. Jadi kalau kita lagi nyoret kertas teman, mungkin konsekuensinya mengganti kertas yang kita coret. Lalu ada lagi, karena kita menumpahkan air di meja tulis itu karena tersenggol, jadi konsekuensinya kita harus membersihkan tumpahan air itu. Jadi memang istilahnya itu adalah yang kita dapatkan dari yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, kalau hukuman agak timpang, kesalahannya telat tapi hukumannya disuruh nulis. Tidak pakai sepatu, hukumannya disuruh pakai sepatu seharian. Terserah guru, ya, dan itu integrasinya tidak tertulis secara berdasarkan peraturan, Bu. Gitu. Gimana itu, Bu? Nah, ini ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Di sini kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah posisi penghukum? Apakah posisi pembuat merasa bersalah pada siswa? Apakah menganggap siswa itu sebagai teman? Atau sebagai kalian kita guru sebagai pemantau? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi teman belajar? Di posisi mana Bapak Ibu sekarang? Kadang jadi penghukum, kadang jadi kawan. Posisi di mana? Oh, di semua posisi. Oke. Tergantung kondisi. Nah, kita emosi lagi dan buruk, posisinya penghukum. Nah, ini posisi penghukum. Posisi penghukum, ciri-cirinya bernada tinggi, bahasa tubuhnya masa melotot, dari nunduk-nunduk, menghabis. Biasa kan di kelas seperti itu? Asli ya? Tidak, wanita tidak. Ada pernah menatap, melotot ya. Pak Rosi, posisinya di mana? Benar tidak posisi penghukum? Sekali-sekali Pak Rosi ya. Iya. Kata-kata sering terlontarkan oleh guru di dalam kelas ketika ada siswa yang terlambat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Padahal kapan bisa datang tepat waktu? Itu adalah penghukum. Siswa tadi jadi takut, jadi down, apa lagi? Depresi bisa jadi. Terpikir-pikir dia tadi kenapa masuk itu tadi ya itu tadi sih aku yang guru aku di kelas aku tidak boleh hasilnya apa? Kemungkinan murid marah, dendam, menyakitkan dan bersifat agresif terhadap diri kita. Cuma kita kalau posisi sebagai guru tadi tidak mau disalahkan. Bisa jadi sesudah kembali duduk tadi siswa tadi depresi, coret-coret buku lah, dan kesel yang mata-mata kita tadi tersenggol, atau meja lah. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid tersebut apa melihat motor, Bapak Ibu guru akan menggores kendaraan tersebut karena dendam. Kadang-kadang dendam. Nah, iya marah. Jadi tidak boleh. Kita tuh memang mulai itu tidak lihat aja menurut kasih aku sudah marah lambat hari ini. Tapi besok tak lagi. Padahal itu menyinggung perasaan
menyinggung perasaan mereka. Ya itu. Nah sekarang posisi membuat merasa bersalah. Ciri-ciri pembuat merasa, ciri-ciri raut wajah guru yang membuat murid merasa bersalah yaitu nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Apa kata-katanya? Tadi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melamar lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu, bapak, gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dia tidak boleh juga posisi membuat merasa bersalah terhadap murid, tidak boleh juga. Itu kata-kata yang mana tidak boleh lagi diucapkan terhadap murid. Iya benar. Adi ayolah bagaimana sih walaupun dia dengan nada melas selama dengan siswa, tapi siswa merasa dalam dengan kata-kata guru tadi. Rasa bilang ya. Oh, masih bagus yang ini. Tadi bentak-bentak lu. Ya, marah. Oke, selanjutnya posisi teman. Nah, posisi teman ini ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Sebagai guru, kita di posisi kita ada sebagai teman siswa kita, itu akan menyenangkan bagi siswa. Akan tetapi ada dampak negatif dan positif. Dampak positifnya kita bisa dekat dengan siswa. Siswa bisa senang karena dekat dengan kita. Tapi posisi negatifnya ketika siswa meminta sesuatu dengan kita, kita belum bisa memenuhinya pada saat itu. Siswa pasti akan kecewa. Iya, Dio kira sebaik-baik itu kan. Gak tahu Dio kira tuh ada waktunya gak bisa. Akhirnya mereka kecewa. Jadi posisi mana lah yang bagus kita sebagai guru itu? Nada kita sebagai posisi guru sebagai teman itu yaitu nadanya ramah. Halo apa kabar? Sehat ya hari ini? Oh iya, alhamdulillah. Bercanda. Itu bahasa tubuhnya merapat karena murid dekat. Seperti tidak ada jarak antara murid dengan guru. Makan dan senyum selalu dengan siswa. Nah, ini Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah janji ke Bapak kan? Kenapa berangkat lagi? Itu posisi sebagai teman. Sambil tertawa ringan Bapak Guru. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu. Nah, ini kan bantu kamu. Kamu ini sambil senyum senyum. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk memperjuangkan mereka, untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berubah sesuatu. Yang guru adalah guru tersebut. Guru yang lain dicuekinya karena merasa dia tidak akrab. Ya, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Jadi di posisi yang mana lah kira-kira kita sebagai guru itu yang baik dan bagus. Coba. Nih, posisi pemantau yang keempat. Dengan khas nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Tuh, guru sama adik guru. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Kak? Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik, paham Kak. Saya harus tinggal kelas.
pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas seperti dalam saya dulu. Ya, nah nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, di sini posisi guru adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini kayaknya dia sudah menaruh ada aturan di sini ya. Ada aturan di dalam memantau. Jadi ketika siswa itu datang terlambat, yang ditanya Pak Guru itu adalah jam berapa. Konsekuensi dengan peraturan guru sebagai pemantau. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat sendirian, bisa nyatet yang tertinggal tadi. Rasanya tidak enak kalau kita kayak itu ya. Tidak boleh lagi dilakukan ke siswa. Siswa itu sekarang sudah merdeka. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang sendiri. Nah tuh, kalau siswanya tinggal tertentu menyatu dengan suruh tadi, walaupun nyantet juga dia paling dikit, mulai kawannya main dia pasti main juga. Jadi jangan terkontrol. Nah ini posisi manajer. Khas nada suara tulus, bahasa tubuh gurunya tidak kaku, mendekat ke murid. Tuh ada percakapan antara guru dan adik. Guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adik, tahu Pak, jam 7. Guru, ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Atau ada yang menunggu dan mencari solusi permasalahan itu kepada adik. Adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Adik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu? Agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Hadir? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahanya untuk menjawab. Nah di posisi ini Bapak Ibu, baik, karena kita sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid. Harus di situ ada memotivasi anak. Terus dia tahu solusinya bagaimana agar dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya, kira-kira ya, posisi yang terbaik guru itu adalah sebagai manajer. Di situ guru memanggil siswa, mencari solusi bagaimana memotivasi siswa yang datang terlambat tadi agar dia tidak datang terlambat. Itu posisi yang paling baik. Ya. Untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, langsung dihukum. Itu adalah penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Hormat mulai tadi aku dan guru sesuai dengan hukuman. Kedua adalah pembuat merasa bersalah. Apa kata-katanya? Berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja kecewakan ibu bapak. Terus membuat merasa bersalah. Di posisi teman, kasus yang di atas nih masih posisi 5 kontrol tadi, ini posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, sekali ini ya sudah tidak apa-apa.
lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi sebagai teman. Ketika kita posisi sebagai pemantau, kamu sudah mengawal peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut kooperasi, dan jangan diulang lagi ya. Nah, posisi sebagai teman. Nah, ini kalau kita posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Sudah kamu lapor. Pasti dia jawab kan? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Siswa, tapi aku harus tengok jadwal. Harus masang jadwal. Sebelum bicara kamu harus beri jadwal. Jadi tidak salah pakai baju seragam. Yuk, menggunakan sendiri. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang dilakukannya? Terus Sadar diri, itu sadar diri. iya, dia kesalahan untuk nilai-nilai kebaikan tadi. Iya. Terus selanjutnya, masuk siswa tidak memakai atribut dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas CGP yang Ibu Dewi Miselina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Elvina sudah membahas tentang paradigma pembelajaran baru, tentang teori kontrol. Ibu Elia barusan saja membahas tentang kita sebagai motivasi dan sebagai kondisi yang ada pembuku, ada sebagai teman, ada pemantau, lalu manajer. Sebenarnya secara tidak langsung, tanpa kita sadari sebenarnya sudah kita lakukan semua Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita sudah berada di posisi itu semua. Hanya saja memang tergantung situasi dan kondisinya biasanya ya. Ya karena nggak mungkin juga anaknya nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesalahan apapun, tiba-tiba kita ngasih hukumannya nggak mungkin juga ya Bapak Ibu. Tapi memang dari kelima posisi kontrol tersebut ada yang paling baik. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena kita nggak langsung tumpuk-tumpuk ketika anak salah langsung ngasih hukuman, gitu kan? Nggak langsung cuma kayak besti ya udah lewat aja nggak dihukum, nggak dikasih nasihat gitu. Atau kita cuma sebagai kayak CCTV mantau. Oh kamu berbuat kesalahan, peraturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, laksanakan. Tapi kita sebagai manajer, kenapa? Karena kita manusia ya Bapak Ibu ya, yang punya hati, yang punya perasaan, yang menghadapi juga seorang manusia yang punya hati dan perasaan. Jadi tetap harus kita tanya dengan hati. Ketika dia melakukan kesalahan, kenapa nak? Alasannya apa nak? Kok bisa begitu nak? Kira-kira kamu tahu nggak nak aturan kita apa? Lalu bagaimana caranya kita mengatasi solusinya? Bagaimana? Ya kan? Seperti itu. Itu yang namanya proses kontrol sebagai manajer. Jadi memang kita tuh pakai komplit ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma harus melihat secara kasat mata apa yang terjadi, tapi juga harus melihat alasan apa yang ada di baliknya perilaku orang ini kita. Baiklah, yang selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang istilah keyakinan kelas? Kalau peraturan sudah biasa ya Bapak Ibu ya, peraturan di setiap tata tertib itu ada. Nah, kalau keyakinan kelas nih Bapak Ibu sudah pernah dengar belum? Atau sudah pernah dilakukan belum? Belum. Keyakinan kelas, kalau kita berdasarkan ke agama, keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kita yakini, yang kita pegang teguh, ya Bapak Ibu ya, yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau keyakinan kelas, nah kita skip dulu. Biar ada segar bugar, yuk kita ice dulu. Lepaskan benar kaki Bapak Ibu. Tangan diputar tangan diputar-putar tangan diputar-putar naik jalan goyang-goyang
Kalau guru nari lain ya, bosnya. Tangan diputar-putar, bertepuk-tepukan. Tangan diputar-putar, semegang wajahmu. Tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Keyakinan kelas. Seperti pertanyaan saya awal tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau selama ini kan kita tahunya peraturan ya Bapak Ibu ya, peraturan, kata tertib. Nah sekarang ada kata-kata keyakinan kelas. Lagi balik-balik ke keyakinan agama ya. Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan Bapak Ibu. Menurut Bu Nurma, Bu Nurma, keyakinan apa sih Bu? Menurut saya kalau keyakinan kelas itu umum, secara umum kita menggunakan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita mengetahui keyakinan kelas kita sendiri, anak-anaknya, kan anak-anak kita itu berbeda dengan anak-anak kelas lain. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau untuk saya itu saya gunakan keyakinan kelas karena individunya berbeda. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Yakin, di rumah yakin sama kelasnya. Ya, itu keyakinan kelas. Individunya kan berbeda dengan kelas lain. Nah, kalau menurut si Ibu kalau sekolah nih, menurut Ibu keyakinan kelas itu apa sih Bu? Kalau keyakinan kelas itu baru dengar ini Keyakinan kelas, soalnya keyakinan beragama. Peraturan kelas sudah Ibu dengar. Nah, jadi bagus lah nih, menurut di sini Ibu pengen tahu apa sih keyakinan kelas itu. Nah, karena baru pertama kali ini dengar Ibu, kalau dari kata-kata keyakinan kelas Ibu bisa dapat pemahaman tentang apa? Kalau dari kata-katanya, kelas yang yakin, yakin kelas. Jadi di kelas itu punya keyakinan, mungkin di kelas itu punya sesuatu yang mereka yakini, yang mereka terapkan, yang mereka sepakati mungkin. Tapi aku penasaran juga nih Dewi, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kalau itu keyakinan beragama kayaknya. Jadi bakal dapat ilmu baru nih. Ini pokoknya Ibu tentang belajar sepanjang saya itu benar. Jadi mampu Ibu guru, disuruh guru itu. Nggak harus ya, harus sumber dari luar. Kita sama kita berbagi. Ibu baik sebagai kepala sekolah belum tentu bisa menguasai kalau memang penting, tidak perlu Ibu pakai psikologi, benar kata dia tadi. Jadi sebenarnya Ibu tuh pengen semuanya dengar, tapi karena kalau Ibu nak melebur terus itu salah dulu. Karena ini sih yang baik lebur, karena yang punya waktu untuk komunikasi, menyampaikan dengan wali murid. Yang pagi mungkin terlalu mendadak, karena mendadak juga sih kegiatannya itu kan Ibu tuh. Jadi bagus ini, masuk Ibu juga harus banyak-banyak mendengar. Mungkin dari yang kamu sampaikan tadi, pemantau, teman, Ibu jadi pikir-pikir juga, Ibu sebagai apa sih? Apalagi sebagai penghukum, mudah-mudahan bukan ya. Sebagai manajer rasanya belum. Tadi mungkin dari sini kita bisa belajar, oh lebih baik itu jadi manajer, ya. Manajer banyak dia di rumah. Artinya di sini kita nambah ilmu, kita bisa berubah ke yang lebih baik. Itu bagus, apa makanya Ibu suruh kamu keluar, Ibu suruh kamu menimba ilmu. Karena mungkin Ibu Dewi nanti bisa nambahin ilmu kamu, mungkin banyak ilmu kamu dari Ibu kan.
Oji sama topik lo bikin ibu CDP. Mana kalau gue tuh di akhir. Gue tuh ya akhir. Ayo, mana kalian berdua yang belum main sudah. Tunggu ya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas, kalau menurut Bu Nurma itu tadi adalah sesuatu yang ada di dalam kelasnya sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena fokusnya adalah individu siswa itu beda-beda. Jadi dia fokus sama kelas itu sendiri ya, karena sesuai dengan individu. Kalau Ibu Ida tadi bilang bahwasanya sesuatu yang diyakini oleh mereka dan diterapkan oleh mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini juga kata baru kalau kayak anak-anak bayi itu kan anak-anak bayi tadi kan ketika mau belajar bicara mereka harus belajar kata-kata. Kita tahu makna keyakinan itu tahu, tapi kali ini kita mendapat sebuah kata keyakinan kelas. Kalau bagi saya juga adalah sesuatu yang baru yang kita hari ini belajar sama-sama. Kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif, sesuatu hal yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini adalah sama seperti kayak kalau istilahnya peraturan kelas itu adalah yang sudah tertulis, gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih kadang siapa yang bikin peraturan atau udah ada aja di sekolah, gitu ya. Misalnya datang ke sekolah pukul 7.00 gitu kan, terus mama hasilnya pakai baju merah putih, kenapa nggak berlatih gitu ya? Jadi kalau peraturan kan kita kalau untuk orang-orang yang baru masuk dia nggak tahu siapa nih yang bikin peraturan, tahu udah tempel aja di dinding gitu kan. Tapi kalau keyakinan kelas itu sesuatu hal yang kita buat bersama-sama. Dari kita sama-sama untuk kita sama-sama dan akan kita laksanakan untuk kita sama-sama juga. Karena itulah jadi ketika individu-individunya melakukan kesalahan, artinya melanggar keyakinan itu, konsekuensinya juga tetap akan dipikirkan secara bersama-sama, dan itu biasanya konsekuensinya akan dipikirkan oleh si yang bersangkutan. Yang si yang bersangkutan dia akan memikirkan kira-kira konsekuensi apa lah ya, gitu. Kenapa? Karena itu juga salah satu alasan dia untuk berubah. Karena kita manusia itu Bapak Ibu jarang banget bisa berubah karena orang lain. Ya, itu paling persennya paling 10% dari 100% kita bisa berubah karena alasan orang lain. Biasanya kita berubah setelah kita melakukan kesalahan, merubah diri itu biasanya karena dari diri kita sendiri kita mau berubah merasa bersalah. Nah ini adalah keyakinan kelas inilah yang akan mengubah karakter anak-anak yang tadinya dia akan merasa sendiri, oh saya salah nih, saya melanggar keyakinan kelas ini loh. Sebaiknya saya harus melakukan ini supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya, itu aturan, jadi sudah mutlak. Buku harus dikembalikan ke tempatnya. Itu kata-kata peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelasnya kan harus bertanggung jawab. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Kalau kayak kata-kata itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau dia kalau kalian dari peraturan itu dari luar, keyakinan dari dalam. Kalian selesai kegiatan itu, mengajar kegiatan. Redaksinya Bu sebenarnya. Kalau peraturan itu biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Dilarang, jangan, harus, gunakan, tentu, harus gitu. Jadi benar-benar kata perintah gitu. Itu kata-kata untuk peraturan. Dan itu biasanya dibuat oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Dalam hal ini pimpinan, gitu kan. Atau misalnya peraturan kelas itu guru kelasnya, gitu kan. Tapi kalau keyakinan ini adalah dibuat secara bersama-sama dan menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Jadi untuk peraturan yang kayak keyakinan supaya kita rapi bukunya ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab atas kerapian kelasnya, tiketnya, segala macam itu semuanya konflik di tanggung jawab. Kayak ada kalau di peraturan itu kan dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelasnya menggunakan bahasa positif, menghormati orang lain. Di peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya saling menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa saling menghormati? Ya ketika kita tepat waktu artinya menghormati waktu orang lain dan waktu kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita telat biasanya ada uang juga telat gara-gara kita jadi ngobrol yang telat gitu.
Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Jadi pasti yang namanya keyakinan kelas akan menggunakan kata-kata yang positif. Sama seperti kita kalau anak didik itu kan nggak ada lagi ya Bapak Ibu yang belum berkembang tapi mulai berkembang. Jadi nggak ada lagi kata-kata negatif. Semua di dalam dunia pendidikan kita sekarang semuanya sudah dimulai dengan kata-kata positif. Jadi selalu memberikan afirmasi yang positif. Nih, ini proyek pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif seperti tadi ya Bapak Ibu, tidak ada kata-kata negatif tapi menggunakan kata-kata positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas ini memang kayak kita kalau lagi bermusyawarah. Nah, hari ini kita mau bikin keyakinan kelas nih. Menurut kamu pengen kelas yang seperti apa sih? Mulai dari itu. Nanti ada yang jawab, pengen yang bersih Bu, pengen yang nyaman Bu, pengennya kalau misalnya lagi mau izin itu angkat tangan dulu Bu, jangan ribut, jangan saling ganggu, gak boleh ngatain teman, kan ngajarin seperti itu kan? Nanti saja biasanya bahasanya negatif, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nah di dalam keyakinan kelas ini kita ubah bahasa negatif tadi menjadi bahasa yang positif. Jangan saling ejek, berarti keyakinan kelasnya untuk saling menghormati, ya. Kalau untuk kebersihan segala macam itu kita keyakinan kelasnya tanggung jawab gitu. Terus kalau misalnya kita ketentuannya kayak sekarang lagi asap, dulu zaman COVID pakai masker, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Karena selain kita juga untuk orang lain. Jadi yang pasti ini menggunakan kata-kata yang selalu sifatnya positif. Dan yang pasti di peraturan itu kan biasanya datang ke sekolah tepat waktu minimal 15 menit sebelum jam masuk. Macamnya ada catatan mak gitu ya. Nah kalau keyakinan kelas biasanya pendek tapi bisa ya, bertanggung jawab itu udah komplit. Dari tiket, tepat waktu, kebersihan. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas ini adalah salah satu prosedur. Yang pertama, kayak saya tadi bilang, nah hari ini kita mau bikin keyakinan kelas loh, ya. Kamu mau kelas yang seperti apa sih? Jadi mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mereka itu mengungkapkan maunya mereka kelas yang kayak gimana. Sudah kita fasilitasi dengan memberikan post-it, kertas, gitu Bapak Ibu, dituliskan. Jadi dituliskan mereka masing-masing maunya kelas yang seperti apa. Nah, itu dicatat sama masukan para murid atau warga sekolah di tempat tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi tadinya semua pendapat itu semuanya sudah ditulis, dikumpulkan. Nah, kayak kita kan biasanya kadang sudah terstigma ya, sudah ada di dalam diri bahwasanya dalam membuat sesuatu itu menggunakan kata-kata yang negatif. Jangan lari-lari, jangan saling ejek, jangan buang sampah sembarangan. Nah, dari kata-kata yang negatif itulah kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Karena memang betul Bu, dan itu bisa membuktikan bahwasanya kata-kata manusia itu ketika diberikan kata-kata yang negatif, jangan justru kebalikan Bu. Jangan menoleh ke kiri. Malah menoleh ke kiri. Jangan buang sampah sembarangan itu loh. Jangan saling ngejek, oh apa kau ya? Yang berantem siapa? Itu yang dikatain siapa? Ya. Jadi memang bisa membuktikan manusia itu memang melakukan sesuatu yang kebalikannya kalau kita menggunakan kata-kata negatif. Makanya sekarang dibumingkan, digaung-gaungkan untuk menggunakan kata-kata positif. Afirmasi positif itu betul-betul harus kita lakukan. Susah memang ya, lah biasa.
buru-buru lari, jangan lari-lari, kenapa? Jangan begini. Itu sudah biasa karena stigma bertahun-tahun mungkin dari kita kecil, orang tua kita juga begitu, bahkan nenek-nenek kita juga begitu. Makanya sekarang mulai dari diri kita berubah. Paradigma kita ubah, selalu menggunakan kata-kata positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif berjalanlah di kelas dan koridor. Kan maknanya sama ya pokoknya. Kita pengen anak-anak itu jalannya benar-benar, jalan lain. Jadi pakailah bahasa yang positif, tidak menggunakan bahasa negatif. Karena kita itu Allah bisa karena biasa. Ketika membaca sesuatu, orang-orang yang menggunakan bahasa yang positif, justru yang kita ingat adalah kita harus melaksanakan yang positif itu. Tapi kalau kita selalu dikasih dengan afirmasi yang negatif, yang kita ingat adalah justru yang negatifnya. Yang jangannya biasanya dukung. Jangan lari-lari, ingatnya pasti lari-lari gitu tuh ya. Jangan buang sampah sembarangan, yang ingat malah buang sampah sembarangan itu, jangan yang hilang. Jadi kata-katanya dirubah menjadi kata-kata positif. Setelah diubah menjadi kata-kata yang positif, dan jangan-jangan tadi yang dilarang tadi kata-kata positif, kita ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Jadi dari keyakinan kelasnya, jalanlah di koridor, hormat pada guru, ya kan? Menghormati teman, tidak saling ejekan, dia datang tepat waktu, itu adalah keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya saling menghormati. Jadi tidak dari beberapa keyakinan kelas tadi itu bisa jadi satu payung keyakinan kelas, Bu. Makanya dari keyakinan saling menghormati aja isinya udah banyak banget. Tidak saling mengejek, Bu ya. Berjalan di koridor dengan baik, tidak lari-lari, menghormati guru. Iya. Jadi kan dari satu kata yang saling menghormati aja udah menyentuh banyak hal. Nah, setelah kita jadikan nilai-nilai kebajikannya itu, kita lihat kembali, kita tinjau ulang gitu ya. Kita sampaikan ke anak-anak, oh dari sekian banyak dari 30 siswa nih, akhirnya kita sortir gitu ya, kita pasti ada yang sama gitu kan. Mau yang bersih, mau yang kita sortir, akhirnya ada 8. Dari 8 ini sudah kita ubah menjadi bahasa yang positif, lalu kita sampaikan ke anak-anak. Dari tadi kita sudah bermusyawarah untuk membentuk keyakinan kelas, terpilihlah ada 8 keyakinan kelas seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi disampaikan kepada siswa dan siswa setuju. Akhirnya setelah setuju, prosedurnya kita membuat kayak kayak lisensi gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak biasanya kita ajak tanda tangan nih, menyetujui keyakinan kelas ini. Karena kalau udah tanda tangan biasanya APC harus dijalankan sama-sama. Setelah itu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Itu setelah kita bermusyawarah, ya saya yakin ada sekalinya untuk membuat keyakinan kelas itu secantik mungkin di kelas biar dibaca tiap hari. Bahkan diulang setiap hari sebelum pembelajaran kelas kita, maksudnya keyakinan kelas itu seperti ini, agar afirmasi positif itu benar-benar melekat di dalam diri peserta kita. Setelah kita melakukan membuat keyakinan kelas tadi, ada yang namanya segitiga ekspresi. Kita tidak mungkin tidak menemui permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengajar ya Bapak Ibu ya. Rasanya nggak pernah lah dalam sehari itu anak yang salah ya. Atau kata aduan, yang sini si itu rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil dua orang ya. Setiap hari kami rasa juga selalu ada panggilan malam dari anak-anak yang menyatakan banyak hal. Nah, segitiga ekspresi ini adalah tahap-tahap yang kita lakukan sebagai guru dalam mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kadang kita tuh ketika dapat aduan, si A dan si B berantem. Karena kita biasanya tuh cuma nanya, A kenapa? B kenapa? Dibelain, oh berarti yang A salah, B yang ini udah sama A, setelah ini selesai. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Prosedurnya adalah kita mendengarkan A, mendengarkan B,
melihat permasalahannya, saling bermaafan, solusinya. Setelah itu selesai seperti itu. Di sini kita akan belajar tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang guru dan siswa. Kalau kita dalam hal guru dan siswa ya, sebenarnya segitiga restitusi itu bisa dipakai dalam semua aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi kita fokus ke dalam guru dan siswa. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa mandiri dan bertanggung jawab? Karena dari mencari masalah, mencari solusi, dan bagaimana cara mengatasinya, semuanya dikembalikan kepada peserta didik. Kita sebagai apa? Tetap sebagai fasilitator, sebagai manajer, yang menuntun peserta didik kita sesuai dengan filosofi yang kita. Jadi tidak lagi tuh kayak kita, oh ya udah, dia yang salah, kamu minta maaf, kamu udah kesana, gitu kan? Tidak lagi seperti itu. Sebaiknya tahapan segitiga restitusi ini kita laksanakan dalam hal sebagai guru dan murid dalam kehidupan sehari-hari semua anak pun bisa. Yang pertama adalah kalau ketemu masalah di Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas yang dasar. Segitiga itu kan kayak segitiga. Yang bagian dasarnya adalah menstabilkan identitas. Lalu tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Naik lagi untuk turun menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 tahap segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yaitu pada bagian dasarnya ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Seperti tadi Ibu Tina ya bilang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi ketika kita manusia berbuat salah, ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi. Jadi diri kita itu berontak secara psikologis. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi tadinya dia tuh gagal nih karena dia berbuat kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi kita mau buat mereka menjadi orang yang sukses untuk mengetahui apa kesalahannya dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah tersebut. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Betul. Karena ketika lagi emosional, rasionalnya minus. Entah kemana hilangnya ya. Biasanya dipenuhi oleh marah ya Bapak Ibu ya. Saat inilah kita menstabilkan identitas, pengontrolan diri gitu kan, terus dalam mengikat emosinya. Nah, bisa menstabilkan identitas ini. Inilah yang ketika mereka dalam kondisi emosional melakukan kesalahan, kita menstabilkan mereka untuk tahu apa sih kesalahannya, bagaimana mereka. Dari kita tahap menstabilkan identitas itu, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selalu kita bilang manusia itu tempatnya salah dan lupa dan juga dosa ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bahasa kita, ketika kita menstabilkan identitas dalam tahap segitiga restitusi itu, biasanya kita menyampaikan dengan anak, berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukannya. Karena apa ya? Karena kita pernah jadi anak murid ya Bapak Ibu ya. Karena nggak langsung jadi guru, kita juga pernah jadi anak murid yang pernah juga bandelnya, yang pernah juga berbuat kesalahan yang sama, gitu kan. Tapi kita memberikan pemahaman kepada peserta didik, bahwasanya kita itu tidak mencari siapa yang salah. Bapak, Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika dia bertanya, kamu kenapa nak? Kok marah? Iya Bu, dia ngatain bapak aku. Jadi kita tanya, kenapa? Aku marah Bu, soalnya kamu itu bapak aku. Kok bapak dibawa-bawa ya kan? Biasanya anak-anak kita begitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan di zaman kita pun sama, yang berantem siapa, yang dibawa bapaknya siapa gitu ya. Dan itu dia merasa marah, tidak terima. Jadi kita menstabilkan identitasnya, memvalidasi emosi apa yang dia rasakan saat itu, marahkah, kecewakah, sedihkah, gitu kan. Terus kita juga memvalidasi kesalahan apa yang mereka buat saat itu. Misalnya ketika berantem dia pukul temannya, ya kan? Atau misalnya ketika dia lagi nulis nyoret buku temannya,
Saat menstabilkan identitas inilah kita memvalidasi emosinya, memvalidasi kesalahannya apa, supaya jelas. Kadang simpang siur ya Bapak Ibu ya, kita belum tahu anak ini salahnya ngapain, tapi tahunya nangis berantem gitu kan. Akhirnya ya, kalau kita juga yang ngelakuin, ya sudahlah, nah maafan lah ya, tidak itu mana lagi. Kalau lagi dalam peningnya ya, tapi baiknya memang sebagai guru dalam posisi manajer tidak boleh kayak itu ya Bapak Ibu ya. Sekening-keningnya kita dalam hidupnya kita, tetap kita harus cari tahu dulu permasalahannya anak apa seharusnya. Makanya di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu sebagai pembelajar sepanjangnya. Ya, di tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di langkah yang kedua ini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tuh benar-benar memvalidasi anak. Apa sih kesalahan yang sudah kamu lakukan? Nah, dalam tahap ini kita bukan kita yang langsung ngomong nih, kamu tuh salah nak mukul teman, nggak kayak gitu. Jadi proses validasi tindakan yang salah ini adalah dia yang mengetahui sendiri kesalahan apa yang dia perbuat. Jadi di langkah validasi tindakan yang salah ini, mereka akan tahu apa sih kesalahan aku. Nah, konsep awalnya kita harus memahami berdasarkan yang dasar tindakan manusia untuk berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi bukannya kita memvalidasi dia kesalahannya itu adalah oh ya sudah kau salah sih ya Bapak Ibu ya, tapi kita memberi fasilitasi kesadaran kita untuk mereka paham kesalahan aku apa sih. Ada anak yang merasa yang dia lakukan biasa aja, seperti ngatain teman Bapak Ibu atau lagi nulis nih, tiba-tiba lewat serat nyoret kertas temannya, bagi dia biasa aja. Nah, di dalam tahap validasi tindakan yang salah adalah kita memberikan pengertian kepada peserta didik. Maksudnya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita cari solusinya, yang harus kita perbaiki. Karena biasanya kita tuh kadang biasalah anak-anak. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Kadang biasalah anak-anak, kalau tidak nakal bukan anak-anak namanya Bapak Ibu. Karena sih kan itu istilah yang seperti itu kan masih ada sampai sekarang. Padahal istilah yang seperti itu tidak boleh kita biasakan. Jangan menjadikan hal yang salah sebagai sebuah kebiasaan. Beda ya. Jangan membiasakan yang salah. Iya, jangan membiasakan yang salah. Betul, menurut Ibu ya. Jangan kamu tahu salah kamu biasakan, ya. Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh itu. Ya tidak ya? Betul. Nah, karena yang tadinya kesalahan itu jadilah biasa saja. Di tahap ini kita memvalidasi kepada peserta didik bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh kita lakukan dalam berkehidupan dengan manusia yang lain. Jadi selagi kita masih hidup dengan manusia yang lain, kita tidak boleh melakukan. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, jadi di dalam kita memvalidasi tindakan yang salah itu, kita biasanya mengucapkan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dijelaskan belum aku memvalidasi. Ya kan Ibu memvalidasi, menjelaskan bahwasanya peserta didik itu caranya mereka tahu untuk mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Kadang sesuatu hal yang biasa anak-anak lakukan itu menurut mereka biasa aja, bukan sebuah kesalahan, tapi sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Yang seperti tadi Ibu bilang, jangan membiasakan yang salah, ya Bu. Jadi kita tuh memvalidasi kepada anak, memberitahu, menjelaskan bahwasanya apa yang menurut mereka biasa aja. Kayak tadi yang katanya bapaknya lah, katanya orang tuanya lah, terus lagi lewat nyoret temannya lah ya. Itu kan menurut mereka biasa aja ya Bapak Ibu ya. Tapi padahal itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kita sebagai guru, biasanya kita menyampaikan kata-kata ini sebagai wujud kita melakukan validasi tindakan yang salah itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tuh nanya alasannya dulu Bu. Jadi tidak langsung kamu ngakui, oh kamu salah, ini hukumannya. Tidak seperti itu, tapi kita nanyain dulu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kayak misalnya tadi ada contoh siswa yang tidak memakai atribut, ya udah dia ya tidak memakai atribut ketika upacara. Kita akan bertanya, kenapa kamu tidak memakai atribut?
Dia akan berpikir, nah kok ya bilang kayak ibu, iya belum beli ibu, mama aku belum beli ini kamu, saya ibu kan yang jual tinggal lama, jadi ada beli itu. Oh iya. Terus kita tanya, jadi kakak sekolah tidak pakai antri bu? Tidak bu. Oh iya, ibu tahu sih ibu ya, tapi nak ya kita maklumi, kita pahami, tapi kita terus memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Pada tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita sudah bahas masalah keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Betul, motivasi kita lebih besar di dalam diri kita dibandingkan sama yang di luar. Yang di luar itu paling 10-20% yang pengaruh. Biasanya motivasi itu akan ada dalam diri kita. Nah, jika Bapak Ibu ya, nak ngawe ke tugas. Mau kata orang luar sana, ayo semangat, ayo kerjakan gitu. Mana jika ke badan itu ada lesunya, mungkin ngantuknya, ada nanti tidak baik namanya. Kira-kira tugas itu selesai ya Bapak Ibu? Pasti tidak selesai ya Bu ya. Nah, yang pasti adalah motivasi secara internal dari dalam diri kita itu adalah motivasi yang sangat kuat untuk diri kita. Ketika langkah 1 tadi yang menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi perbuatan peserta didik tadi sudah dilakukan, maka anak-anak ketika dia sudah tahu dia berbuat salah, dia tahu bahwasanya sikap dia salah, kita bisa sambungkan dari kesalahan tadi dengan keyakinan kelas kita tadi Bu, yang bertanggung jawab, saling menghormati, ya. Nah, kita bisa langsung tanyain, ketika tadi anak tidak pakai atribut, kita tanya, kira-kira menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dipikir, oh iya ada tanggung jawab, ada saling menghormati, oh tidak bertanggung jawab Bu, ya kan? Karena tidak memakai atribut, dia paham bahwasanya dia salah dan dia tahu bahwasanya keyakinan kelas yang kita buat bersama sudah saya langgar. Nah, dia melanggar keyakinan kelas, tanggung jawab. Dari situ kita akan nanya, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kan masalahnya dia nggak pakai atribut nih Bapak Ibu ya, waktu upacara. Dia tahu kalau dia salah, dia tahu juga kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas, bertanggung jawab. Terus kita tanya, kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dia nggak mikir lagi. Oh iya Bu, saya harus beli atributnya, biar pakai bajunya lengkap, gitu kan ya? Oke. Nah, di sini prosesnya tidak ada yang kita sebagai guru langsung serta-merta menunjuk atau memberikan sebuah ketentuan bahwasanya ini salah, kamu harus melakukan ini, begini dan begini. Tapi kita memberikan jalan kepada peserta didik untuk mereka memahami apa kesalahannya, bagaimana cara mencari solusinya, dan bagaimana cara mereka memperbaiki keadaan yang sudah ada. Jadi melalui segi dari institusi ini kita akan mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdekanya apa? Mereka merdeka berpikir atas diri mereka sendiri. Mereka merdeka dalam menentukan solusi apa yang bisa mereka beri untuk diri mereka sendiri dalam mengatasi masalah mereka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas dan tentang segitiga restitusi. Mulai dari sekarang kita tahu kan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita nih biasanya fase segitiga restitusinya biasanya ada lompat. Ya Bapak Ibu ya, bukan tidak kita kerjain, jika kita kerjain tapi fasenya lompat. Biasanya ketika ada masalah kita langsung nanya, nah apa masalahnya? Penjelasan dari 1, 2, oh berarti masalahnya seperti ini, solusinya baiknya seperti ini. Biasanya kita sebagai pemberi solusi. Jadi kali ini di segitiga restitusi semuanya kita kembalikan kepada peserta didik. Kita buat anak kita untuk merdeka berpikir tentang kesalahannya, solusinya, dan bagaimana caranya mereka memperbaiki apa yang sudah terjadi. Ya Bapak Ibu ya, berubah itu berat betul, tapi tidak ada perubahan yang terjadi kalau kita tidak bergerak walaupun sedikit. Jadi kalau tadinya duduk jadi sebelah sini ya Bapak Ibu ya, kalau tidak bergerak udah bergerak jadi ke sini, ya kira-kira ya. Kalau kayak di pramuka ya, 1 langkah ke kanan jalan. Kalau kata jalannya ke sini tak gerak Bapak Ibu. Dalam apa-apa pramuka itu 1 langkah ke kanan, mana dari sampai besok kan bergerak. Tapi kalau 1 langkah ke kanan, jalan langsung bergerak ke kanan.
Seperti itu juga, perubahan itu tidak mudah. Bukan seperti membalikan telapak tangan betul, tapi tidak ada yang mustahil ketika kita mau menjalankannya, walaupun itu secara perlahan, tertatih-tatih atau berjarah-jarah gitu ya. Jadi saya harap ketika kami sudah melakukan pembebasan ini, ilmu yang tidak seberapa ini Bapak Ibu yang kami dapatkan dari pendidikan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 bisa kami tularkan kepada Bapak Ibu semua. Kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama, menjadi guru yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi bukan hanya sebagai guru yang hanya mentransferkan ilmu, tapi juga sebagai role model yang mendampingi anak didik kita untuk mereka belajar, mereka dan bahagia menjadi sekolah kita yang bahagia, menjadi guru yang dirindukan sama murid. Mungkin hanya itu Ibu dan Bapak sekalian. Saya akhiri dengan tertulisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu. Tadi adalah kita bahas segitiga. Ini contoh segitiga yang dilakukan oleh Ibu Elvina. Dari awal validasi dan stabilitas. Ya, jadi tadi sudah 3 tahapannya, validasi dan menyesuaikan. Ini contoh nyata realnya yang dilakukan oleh Ibu. Waalaikumsalam ya, selamat pagi. Ibu, ya, kita tahu ya, kenapa Ibu panggil tadi? Belum tahu Bu. Tadi hari ini dia pakai pakaian seragam apa? Olahraga. Kita kalau pakai seragam olahraga itu bisa jalan apa? Kita belajar olahraga. Terus apakah ada bagian olahraga? Tidak ada, tidak ada. Nah, setiap manusia itu dilengkapi sama lupa, salah. Dia isinya bagaimana supaya dia tidak lagi salah memakai pakaian. Nah, itu dia tahu ya, kemudian apa yang akan dia lakukan supaya dia tidak lagi salah seragam datang ke sekolah. Tahu apa yang harus dia lakukan supaya tidak salah menggunakan seragam lagi. Nah, sekarang alhamdulillah dia sudah mulai lagi jam olahraga bukan? Jadi sudah kita suap-suap nih ngobrol dari tadi masalah segitiga itu contoh nyata realnya dari Bu Elvina tentang penerapan segitiga ini. Kadang-kadang sepele jujur kalau dibutuh paling senang yang baca kata-kata nasihat ya. Kadang-kadang benar sih kata-kata sedikit besok menyentuh. Kadang-kadang oh iya benar ya. Karena hal-hal kecil yang kita anggap biasa-biasa saja rupanya bermakna. Kita agak sepele, oh rupanya ya benar ya, kita salah, jadi harus dibenari. Hal-hal kecil. Contohnya bisa juga anak-anak kita, ya kadang-kadang kita mau kamu tadi, kita sudah marah, selesai kita marahnya tadi, jangan ada lagi dendam kita, jangan ada lupa kita. Tapi bagi anak-anak itu membekas, bisa bikin dia dendam, bisa bikin dia marah, bikin dia jadi pendendam, bikin dia jadi hilang semangat, ada dampaknya. Kalau kita tadi marah sayang sebenarnya, tapi karena salah cara kita tadi dampaknya tidak sesuai harapan. Itulah ibu senang nih sering saya keluar ya kayak
nilai dan yang lain juga keluar. Jadi kita tuh dengan keluar terbuka dan kita tadi merasa itu kan pinter. Nah jadi ketika kita dapat info kosongkan gelas kita kosongkan. Jangan penuh, kalau penuh tidak terima lagi kita gober. Tapi kalau kasih kita kosong, kita serah. Belajar sepanjang hayat, ya, tidak salah, tidak usah nak pada psikolog. Di sini juga kita bergabung dulu. Ya oke, boleh kalau ada jawaban, boleh kita tuh. Atau ada tanya jawab, boleh. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang nak bertanya, yang memberikan memvalidasi kegiatan kita hari ini atau memberikan argumennya, silakan, kami persilakan. Atau saran saja, saran. Setelah kita tadi berdiskusi masalah keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas, proseduralnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa, Ibu sendiri dapat pertanyaan, dapat ilham. Apa tadi Bu? Berarti masih fokus gitu kan? Apa dampaknya? Iya, apa dampaknya? Oke, dampak dari penerapan keyakinan kelas. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita melaksanakan keyakinan kelas itu, anak ini terbiasa untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Dia terbiasa untuk mencari solusi dirinya sendiri. Jadi dia akan mandiri cari bertanggung jawab atas diri dia sendiri, atas kesalahannya, atas solusi-solusi yang bisa dia pikirkan bernada kritisnya dia Bu. Dia jadi berpikir, oh saya salah nih. Solusi apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri? Dan yang pasti Bu, ketika keyakinan kelas yang dijalankan, karakter anak kita akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena di keyakinan kelas itu adalah afirmasi positif. Tidak ada afirmasi negatif. Jadi karakter anak akan terbentuk menjadi positif. Allah bisa karena biasa. Ya, tiap hari kita dijejali. Saling menghormati, saling menghormati. 12 sampai pada tempat. Insya Allah, walaupun akan butuh waktu yang seperti saya bilang tadi, berusaha terkeringat berdarah-darah, tapi insya Allah hasilnya anak kita akan menjadi lagi dia bertanggung jawab. Dan yang kedua saya, silakan Ibu Yati. Jadi terciptanya komunikasi antara guru dan guru. Betul sekali. Mungkin sedikit tambahan Bu, jadi sesuai dengan slide-nya, keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, sama saja kita membangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Tepuk tangan Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, berakhirnya kegiatan kita hari ini sudah terlaksana penugasan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tentang budaya positif. Kami harap sedikit ilmu yang kami dapatkan di pendidikan kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 bisa kami tularkan kepada Bapak Ibu dan semua, sehingga sekolah kita memiliki lingkungan yang positif. Karena apa? Karena kita tidak hanya ingin anak-anak kita hanya cerdas, tapi kita juga ingin anak-anak kita berkarakter ya Pak Ibu ya. Dan kita harap dari budaya-budaya positif yang kita laksanakan setiap harinya, kita harap bisa menjadikan karakter anak didik kita menjadi lebih baik, insya Allah. Mungkin itu dari kami. Semua kesalahan kami mohon maaf. Bila itu tidak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat diberi O, diberi W. Wow.
kalian tinggal menaatinya. Tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita buat sama-sama, kemudian kita sepakati bersama, kita jalani bersama untuk kelas kita. Keyakinan kelas kita sama keyakinan kelas orang lain itu beda. Tapi kalau peraturan bisa jadi sama, ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang berpendapat lagi? Ya, Naura boleh. Apa? Kelas yang tertib. Oh, Naura pengen kelas kita itu kelas yang tertib. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas kita. Nah, nanti Ibu akan bagikan kertas. Nanti Ibu akan bagikan kertas kecil. Kalian tuliskan di dalam kertas itu. Nanti kita akan tempelkan di papan tulis. Paham? Bisa. Oke. Nah, jadi Ibu akan bagikan kertasnya, satu anak satu kertas. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian atau keyakinan kelas seperti apa yang akan kalian jalankan di kelas kita. Bisa? Oke, itu mulai bagikan. Boleh ditulis ya. Jangan kebalik ya, Nak, yang ada lemnya di belakang. Tulisnya yang ada lemnya di belakang. Jadi nanti nempelnya nggak salah. Ya, yang ada yang belakang tuh lemnya. Jadi jangan tulis. Maksudnya di depan. Oke, dari belakang loh. Kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Nomor 1 boleh, Nak. Usaha tulis aja langsung pengennya kelas seperti apa. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Sudah. Nah, kalian nggak pakai spasi ya di sini ya? Oh, pakai kaos kaki. Nanti kita tempelkan ke depan ya. Oke, sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah, kita akan memulai menempelnya di papan tulis tentang keyakinan kelas apa yang akan kita simpulkan. Jadi nanti dari tulisan kalian semua, kita akan simpulkan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Paham? Oke.
menjadi suatu keyakinan kelas kita. Jadi di sini Ibu akan bantunya menyimpulkannya. Yang pertama itu ada anak-anak menginginkan datang tepat waktu, kemudian ingin tidak terlambat ke sekolah, datang tepat waktu, kelas tertib, kelas rapi. Nah, dari yang pertama yang bisa kita simpulkan dari yang anak-anak tuliskan adalah kesepakatan kita datang tepat waktu. Seperti apa datang tepat waktu itu, Nak? Artinya tidak terlambat. Kemudian yang nomor 2, anak-anak menginginkan kelas yang tertib, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, rapi, tertib. Oke, yang kedua ada kelas, anak-anak menginginkan kelas yang rapi, kelas yang bersih. Artinya kita harus apa? Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, tidak boleh sombong katanya. Kemudian tidak boleh pilih teman. Tidak pilih teman. Emangnya di sini banyak yang suka pilih teman ya? Iya. Nah, tapi mulai dari sekarang dengan adanya kesepakatan keyakinan kelas kita, apa? Supaya tidak pilih teman, artinya kita harus apa? Saling menghargai, menghormati. Saling menghargai teman. Jadi tidak boleh lagi kita pilih-pilih teman, karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Semua itu berteman, semua saling sayang, menyayangi. Yang keempat ada tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di bawah meja atau laci, tidak membuang sampah sembarangan. Artinya apa, Nak? Tidak boleh buang sampah di keyakinan kelas kita. Apa? Membuang sampah di tempat. Mana? Membuang sampah di tempatnya. Oh, boleh membuang sampah di tempatnya. Atau bisa kita menjadikan kalimat sampahku tanggung jawabku. Nah, sampahku tanggung jawabku. Artinya, kalau kalian punya sampah, jadi siapa yang buang? Iya, kalian sendiri. Kalau kelas kalian kotor, kelas kalian banyak sampahnya, siapa yang bertanggung jawab? Kalian sendiri. Sampahku tanggung jawabku. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kalian inginkan, sudah kita simpulkan, bisa mendapat 4 keyakinan kelas. Yang pertama ada datang tepat waktu, yang kedua ada menjaga kebersihan kelas, yang ketiga ada saling menghormati, yang keempat ada sampahku tanggung jawabku. Nah, kesepakatan ini bisa kita jalankan? Bisa kita sepakati? Bisa menjadi keyakinan kelas kita. Jadi inilah yang harus kita jalankan. Kalau ada apa yang terjadi di kelas kita kembalikan lagi keyakinan kelas kita. Tidak boleh lo tadi, tidak boleh dibuang sampah. Ini sudah menjadi keyakinan kelas kita. Nanti kita akan tempelkan di kertas yang lebih besar dan kita tempelkan di kelas kita supaya menjadi